Mengetahui semua itu, Su Jong lantas membawa Ju Yeon pergi dari sana dan bersembunyi di tempat yang tidak jauh dari restoran Ha Jin. Setelah bersembunyi, Ju Yeon yang merasa aneh bertanya terhadap Su Jong kenapa Su Jong malah kabur bukannya masuk ke restoran milik teman Su Jong. Su Jong lalu menceritakan jika di dalam restoran ada orang yang tidak ingin dia temui karena dulu pernah menipunya padahal dia adalah cinta pertamanya. Namun walau orang tersebut adalah cinta pertamanya, tapi dia sangat membenci orang itu dan dia juga sudah lama tidak bertemu dengannya yang membuat dia mungkin tidak mengenali wajahnya karena sudah lama tidak bertemu. Ju Yeon pun mengerti kenapa Su Jong tadi tiba-tiba membawanya kabur padahal orang yang dikatakan oleh Su Jong tadi adalah dirinya sendiri. Mereka berdua lalu pergi dari sana dan ketika Su Jong menunggu bus untuk pulang, Su Jong memberikan boneka untuk Ju Yeon sebagai balas budi karena Ju Yeon waktu itu memberikan dirinya boneka ketika ayahnya sakit. Ju Yeon pun berterima kasih walau dia tahu jika boneka itu adalah palsu. Lalu Su Jong pergi dari sana karena bus yang dia tunggu sudah datang. Keesokan harinya Ha Jin datang ke tempat kerja Su Jong untuk memastikan jika orang yang bersama Su Jong semalam adalah si naga api hitam. Betapa terkejutnya Ha Jin di sana dia melihat Ju Yeon bersama Sin Wo yang terlihat sangat dekat dan ketika Ha Jin mempunyai kesempatan, Ha Jin langsung membawa Sin Wo ke suatu tempat agar Ju Yeon tidak melihatnya. Melihat mereka berdua dekat, Ha Jin lalu bertanya apakah Sin Wo tahu tentang cinta pertama Ju Yeon. Lalu Sin Wo menjawab jika dia tahu soal itu karena cinta pertama Ju Yeon adalah orang yang sangat dibenci oleh Ju Yeon sampai sekarang karena telah menolaknya dulu dengan perlakuan yang tidak baik. Ha Jin pun menceritakan semuanya tentang cinta pertama Ju Yeon di mana orang tersebut adalah Su Jong, orang yang bekerja di perusahaan Yongsung yang sekarang terlihat dekat dengan Ju Yeon. Mengetahui semua itu, mereka berdua bekerja sama untuk menjauhkan Su Jong dan Ju Yeon karena mereka takut jika kebenaran terungkap maka Su Jong dan Ju Yeon akan terlibat masalah besar akibat dendam di masa lalu. Pindah scene ketika Sin Wo dan Ju Yeon di kantor sedang masuk lift dan tidak sengaja Ju Yeon melihat Su Jong yang akan masuk lift. Sin Wo yang menyadarinya langsung menutup lift tersebut agar Su Jong tidak masuk. Di dalam, Sin Wo menyuruh Ju Yeon menjauhi Su Jong dengan alasan jika Su Jong bukan wanita baik, namun Ju Yeon mengabaikan semua itu karena dia merasa nyaman bekerja dengan Su Jong selama ini. Tidak mempan akan hal tadi, Sin Wo membuat alasan lain dan mengatakan jika Su Jong di kantor mempunyai pria yang telah disukai oleh Su Jong agar Ju Yeon kesal akan semua itu. Bukannya kesal, Ju Yeon malah tersenyum karena Ju Yeon merasa pria yang disukai oleh Su Jong di kantor pasti dirinya. Pindah ke Su Jong yang sedang berbicara dengan rekan kerjanya untuk membahas brosur yang sedang mereka semua kerjakan. Di sana Su Jong dan yang lainnya senang karena wanita yang bernama Nana telah membuat brosur yang bagus. Lantas Nana menjelaskan jika brosur tersebut bukan dirinya yang membuat melainkan Sin Wo. Tidak sampai itu saja, Nana juga terus memuji Sin Wo di mana ternyata Sin Wo ini adalah laki-laki yang sangat populer di kantor karena mempunyai sikap yang ramah dan baik terhadap semua wanita yang ada di kantor Yongsung. Tapi Nana sedikit merasa aneh akibat Sin Wo pernah bertanya tentang Su Jong terhadap dirinya padahal Sin Wo tidak pernah bertanya tentang wanita manapun terhadap orang lain selama ini. Pindah kembali ke Sin Wo yang memberi pesan terhadap Su Jong, mengajak Su Jong untuk pindah ke perusahaan lain dengan penawaran yang sangat menarik. Tidak lama Su Jong yang telah membaca semua itu mengajak Sin Wo untuk bertemu di salah satu tempat yang telah Su Jong tentukan. Sepulang kerja, Ju Yeon yang akan pulang tidak sengaja mendengar teman-teman Su Jong mengatakan jika Su Jong sepertinya menyukai Sin Wo karena mereka tahu jika Su Jong akan menemui Sin Wo sepulang kerja. Ju Yeon yang mendengarnya kesal akan semua itu dan mengira jika orang yang Su Jong sukai adalah Sin Wo padahal Ju Yeon mengira laki-laki tersebut adalah dirinya. Untuk memastikan semua itu, Ju Yeon datang ke tempat mereka bertemu. Sesampainya di sana, Ju Yeon terkejut melihat Su Jong dan Sin Wo terlihat sedang tertawa bersama dan langsung menyimpulkan jika orang yang Su Jong sukai adalah Sin Wo. Seperginya Ju Yeon, Su Jong bertanya terhadap Sin Wo apakah Sin Wo menyukainya. Su Jong bisa mengatakan semua itu karena Nana waktu itu memberitahu dirinya jika Sin Wo bertanya tentang Su Jong terhadap Nana.
Shinwo kaget akan hal tersebut dan mengatakan jika dia tidak sama sekali menyukai Sujong, dia hanya ingin bertemu dengan Sujong, tidak lebih dari itu. Sujong lalu menyuruh Shinwo tidak mencari informasi tentang dirinya terhadap orang lain karena Sujong tidak menyukai semua itu, dan jika Shinwo ingin mengetahui tentang sesuatu, Shinwo bisa bertanya langsung terhadap dirinya, bukan terhadap orang lain. Shinwo hanya terdiam, tidak bisa mengatakan apapun karena Shinwo tahu jika Sujong sudah mengetahui dia pernah meminta informasi tentang Sujong terhadap Nana waktu itu. Pindah ke Ju Yeon yang sangat kesal setelah melihat Sujong dan Shinwo terlihat sangat bahagia tadi yang membuat Ju Yeon tidak bisa menahan amarahnya. Lantas Ju Yeon pergi untuk datang ke rumah Sujong. Sesampainya di rumah Sujong, Ju Yeon langsung mengajak Sujong ke salah satu tempat untuk membicarakan sesuatu, dan setelah sampai Ju Yeon menyuruh Sujong agar menjauhi Shinwo karena dia tahu jika Shinwo adalah laki-laki yang suka selingkuh. Sujong yang mendengarnya bingung dan bertanya kenapa Ju Yeon menyuruhnya menjauhi Shinwo padahal dia dan Shinwo tidak mempunyai hubungan apapun. Ju Yeon menjelaskan jika dia sudah mengetahui jika Sujong selama ini menyukai Shinwo, karena itulah dia melarang Sujong mendekati Shinwo untuk kebaikan Sujong ke depannya. Sujong kaget mendengar semua itu dan menjelaskan jika dia tidak pernah menyukai Shinwo, dia hanya pernah bertemu sekali dengan Shinwo selama ini, itu juga hanya karena Sujong kesal akibat Shinwo menanyakan informasi tentangnya terhadap orang lain. Ju Yeon lantas malu setelah mendengar semua itu, tapi dia senang Sujong tidak menyukai Shinwo seperti apa yang dia pikirkan waktu itu. Ju Yeon lalu membawa Sujong kembali ke rumahnya. Di depan rumah Sujong menanyakan alasan kenapa Ju Yeon melarangnya untuk mendekati Shinwo walaupun Shinwo adalah laki-laki yang suka selingkuh, namun semua itu tidak ada hubungannya dengan Ju Yeon. Ju Yeon menjawab jika dia tidak mempunyai alasan apapun, tapi yang pasti dia tidak menyukai Sujong dekat dengan Shinwo. Lalu Ju Yeon pergi meninggalkan Sujong yang terbengong mendengar perkataan Ju Yeon tadi. Keesokan harinya di kantor perusahaan Yongsung sedang mengadakan rapat, tapi karena Ju Yeon tidak bisa hadir akibat ada urusan di luar, rapat tersebut digantikan oleh sekretarisnya yang bernama In Yung. Ketika rapat dilaksanakan, Sujong dan wanita bernama Inha adu argumen karena Ju Yeon tidak setuju Inha mengganti Happy Milk dengan perusahaan lain setelah belakangan ini Happy Milk sedang naik daun. Kesal karena Sujong tidak setuju dengan keputusannya, Inha menyuruh Sujong mendatangi sendiri pemilik perusahaan Happy Milk karena dia dan teman-temannya telah melakukan semua itu, tapi orang tersebut menolak penawaran mereka semua. Selesai rapat, In Yung bertanya apakah Sujong akan mendatangi pemilik perusahaan Happy Milk, lalu Sujong menjawab jika dia besok akan mendatanginya karena kebetulan besok dia libur. In Yung pun memberi semangat terhadap Sujong. Setelah itu dia menemui Ju Yeon dan langsung memberitahu Ju Yeon jika Sujong akan menemui pemilik perusahaan Happy Milk untuk melakukan negosiasi. Keesokan harinya Sujong pergi ke salah satu desa dan sebertemunya dengan Nenek Ji Sok, pemilik perusahaan Happy Milk. Dia langsung menyuruh Sujong pergi karena dia tidak ingin bekerja sama dengan perusahaan manapun akibat Nenek Ji Sok tidak suka dengan orang kaya yang sangat serakah. Tiba-tiba datang Ju Yeon ke sana dan ingin memperkenalkan dirinya terhadap Nenek Ji Sok, tapi Sujong menggagalkan semua itu dan berbohong terhadap Nenek Ji Sok jika Ju Yeon adalah adiknya. Sujong melakukan semua itu karena Nenek Ji Sok tadi berkata jika dia tidak suka dengan orang kaya. Ju Yeon bingung dengan perkataan Sujong barusan, tapi dia tidak bisa melakukan apapun setelah Sujong dengan terburu-buru menyuruh Ju Yeon mengantar Nenek Ji Sok ke rumahnya. Setelah Nenek Ji Sok masuk ke rumahnya, Sujong menjelaskan kalau Nenek Ji Sok tidak suka dengan orang kaya, karena itulah Sujong tadi berbohong terhadap Nenek Ji Sok agar negosiasinya lancar. Setelah kedatangan Sujong tadi, mereka berdua lalu bekerja sama untuk melakukan negosiasi, namun seberapa keras mereka berdua mengajak Nenek Ji Sok untuk bekerja sama, sayangnya Nenek Ji Sok tidak menghiraukan mereka berdua dan tetap tidak ingin menerima penawaran dari Sujong. Mereka berdua pun beristirahat di depan rumah Nenek Ji Sok akibat capek setelah negosiasi yang mereka lakukan terus ditolak oleh Nenek Ji Sok. Di sana Ju Yeon jujur terhadap Sujong jika apa yang telah Sujong alami dulu tentang cinta pertamanya, dia pun mengalami semua itu setelah dulu Ju Yeon ditolak karena wanita tersebut tidak menerima Ju Yeon apa adanya.
Dan Ju Yeon tidak ingin lagi bertemu dengan wanita tersebut untuk selama-lamanya saking bencinya Ju Yeon terhadap wanita tersebut. Sujong yang mendengarnya mengatakan jika semua orang pasti pernah mengalami hal buruk tentang cinta pertama. Setelah itu Sujong pergi pamit untuk mengangkat telepon dari Hajin. Di saat Sujong mengangkat telepon dari Hajin, tidak sengaja Ju Yeon mendengar Sujong berkata jika Sujong tidak menganggap Ju Yeon sebagai laki-laki karena Ju Yeon seumuran dengan adiknya. Kesal akan hal itu setelah Sujong kembali, Ju Yeon bertanya kenapa Sujong tidak menganggap dirinya sebagai laki-laki dan langsung mencium Sujong, tapi anehnya Sujong juga tidak menghindar ketika Ju Yeon menciumnya.